Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini kita masih akan membahas terkait dengan kesejahteraan subjektif pada lansia. Dan hari ini Nitya masih membahas topik tersebut dengan di sebelah Nitya sudah ada seorang psikolog klinis, ada Kak Laras. Oke, Kak Laras, tadi terakhir kita sudah bahas kalau ternyata fase lansia itu ada banyak pergolakan gitu ya, dan itu juga dipengaruhi oleh apa saja permasalahan, kemudian latar belakang yang terjadi selama sebelumnya, fase sebelumnya, dewasa madya, dewasa awal begitu, dan itu berpengaruh terhadap kondisi psikologis dari lansia itu. Nah, mengapa kemudian kesejahteraan subjektif ini itu penting untuk lansia khususnya? Kalau dari psikolog sendiri kenapa, Kak Laras? Oke, jadi sebenarnya beberapa penelitian itu ternyata menemukan gitu ya, ada hubungannya ketika seseorang merasa dirinya sejahtera gitu ya, pemaknaannya juga baik, itu berkaitan dengan pola hidup yang lebih baik sehingga jadi kesehatannya juga lebih bagus. Gitu, dan pada akhirnya mereka merasa hidupnya kan lebih puas gitu ya, jadi usianya juga lebih panjang. Jadi memang bisa membuat seseorang tuh ya hidup lebih panjang lagi dengan pemaknaan yang lebih baik juga, seperti itu. Oke, berarti kalau kita sering bahas juga di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, kalau pikiran dan kesehatan itu juga jadi satu begitu saling ya, Kak, berkaitan, saling begitu. berkaitan. Dan ini khususnya kenapa pada lansia itu penting untuk menjaga kesehatan, memperpanjang taraf hidup dari lansia itu. Jadi itu manfaatnya mungkin secara umum gitu ya, Kak. Nah, mungkin pertanyaannya juga kita untuk khususnya pemirsa di rumah yang mungkin mendampingi lansia saat ini begitu di rumahnya. Kira-kira sebenarnya ini sulit nggak sih, Kak, untuk merawat lansia? Oke, sebenarnya ya kalau dibilang susah, mungkin susah juga. Kalau dibilang gampang juga bisa gitu ya. Karena kan tergantung dari lansia itu masing-masing gitu ya. Cuma kebanyakan gitu kalau misalnya saya juga ada terima konseling, beberapa anak muda merasa kok kakek saya, kok mama saya yang sudah berusia segini susah ya kayak diajak bicara atau diajak komunikasi gitu ya. Apa penyebabnya itu, Kak Laras? Nah, biasanya memang komunikasi tidak sejalan gitu. Jadi kayak ada pemahaman yang berbeda untuk yang teman-teman kita atau orang-orang dewasa yang masih di bawah 60 tahun tuh punya pola pikir yang berbeda dengan lansia begitu. Karena di sini para lansia itu memang cenderung lebih antisipasi gitu ya. Jadi karena kan mereka sudah melewati berbagai macam kehidupan gitu ya, pahitnya, manisnya seperti apa. Jadi terkadang maksud dari lansia inginnya biar aman gitu ya, udah nggak usah deh gini, nggak usah apa gitu kan. Tapi kita yang jauh lebih muda di bawahnya para lansia itu kan masih pengen eksploratif gitu ya, terus masih juga berpegang teguh dengan prinsip gitu ya, karena memang kan idealisme sedang saat itu tuh memang lagi menggebu-gebu ya kita untuk yang masih muda-muda gitu. Jadi karena pola pikir yang berbeda itu, jadi kayak karena tujuannya juga maksudnya berbeda, jadi memang agak susah untuk pada akhirnya saling memahami gitu. Itu kan dari sisi pola pikir gitu ya. Sedangkan kalau dari sisi emosi gitu ya, dan dari sisi sosial, beberapa lansia mungkin ada merasa post power syndrome gitu ya. Terus juga ada merasa untuk yang perempuan kan sudah pada masuk menopause itu kan merasa dirinya sebagai perempuan tuh kayak sudah enggak ya, tidak seperti waktu muda gitu ya, karena merasa sudah beberapa peran-perannya sebagai perempuan tuh tidak optimal. Jadi secara emosi itu tentu mereka ada pergejolak juga gitu. Jadi ngerasa karena adaptasi lagi ya dengan fase baru dari fase yang sebelumnya, kan tentu agak susah juga memahami dia tuh sebenarnya maunya apa sih gitu kan, karena posisinya dia pengen lebih muda gitu ya, pengen bisa seperti anak-anak muda gitu, tapi secara fisik ya mau nggak mau ada keterbatasan gitu ya, ada kesulitan apa gitu kan dari fisiknya orang masing-masing itu gitu kan. Jadinya ya mereka akhirnya stuck dengan ya proses dirinya dia sendiri, dari pikirannya, emosi, kayak ya udah diam sendiri gitu ya, jadinya ya akhirnya tidak terekspresikan dengan baik. Kita yang muda juga bingung, ini kenapa, ada apa sebenarnya, menangkapnya juga sulit, atau justru mungkin salah gitu ya. Iya gitu, karena banyak orang bilang untuk fase lansia itu seperti puber kedua gitu. Banyak yang bilang seperti itu karena ya gejolaknya mungkin hampir ya kurang lebih sama yang dirasakan ketika remaja gitu. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup ekstrim begitu. Jadi ya untuk memahami itu memang perlu kesabaran tentunya gitu. Juga kita harus melihat juga gitu ya, melihat karakteristik dari lansia itu sendiri gitu, karena kan cara pendekatannya berbeda begitu. Dan
sebenarnya kan ada beberapa yang senang hanya didengarkan saja ceritanya gitu kan para lansia. Tapi bagi kita tuh kan untuk yang anak muda pengen membantu dengan memberikan solusi gitu kan. Enggak gitu, gini. Tapi kan ya para lansia sudah tahu beberapa konsekuensi, merasa enggak gitu, udah maunya gini. Jadi ya itu jadi yang membuat bentrok ya. Iya, bentrok kayak gitu. Jadi memang kita berada di fase yang memang berbeda, generasi yang berbeda, dan pemahaman akan kehidupan yang berbeda juga. Jadi itu yang membuat akhirnya agak susah kalau kita tidak benar-benar melihat kalau lansia itu adalah individu yang unik gitu ya, punya ciri khasnya sendiri gitu ya, jadi nggak bisa disamaratakan. Sama pun juga kita juga sebenarnya unik ya, setiap manusia itu kan. Jadi kalau kita bisa memahami keunikan mereka gitu ya, kayak karakteristik mereka, celah untuk komunikasi jadi lebih gampang. Jadi sebenarnya pemahaman kita sebagai mungkin yang lebih muda begitu, kalau memang lansia itu adalah pribadi yang unik begitu, mereka sudah melewati banyak fase sehingga kita harus paham sebenarnya mekanismenya seperti apa, jadi masuknya lebih gampang gitu ya ke lansia itu. Jadi ya susah-susah gampang. Iya, susah-susah gampang, bener banget. Susah-susah gampang tapi bisa begitu ya untuk diatasi. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait dengan subjective well-being, tentunya kan ada faktor-faktor begitu yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif dari setiap individu. Nah, faktor-faktor apa saja sih Kak yang utama yang mempengaruhi kemudian kesejahteraan subjektif itu untuk individu, khususnya untuk lansia begitu? Kalau untuk lansia itu memang nggak terlalu jauh berbeda ya dengan yang di kita yang di usia-usia yang jauh lebih muda gitu ya. Jadi tentu pertama kepribadian itu memang sangat mempengaruhi gitu ya. Karena kan bagaimana kita akhirnya memaknai sesuatu itu kan menjadi berbeda ke setiap orang. Karena kalau misalnya dia punya pribadi yang optimis gitu ya, punya pribadi yang ceria gitu ya, sabar gitu kan, ya lebih mudah untuk mereka lebih memahami yang lebih positif dari setiap istilahnya peristiwa yang tidak menyenangkan begitu. Selain masalah kepribadian, tentu juga kepuasan kita gitu terhadap kehidupan kita atau terhadap beberapa aspek-aspek kehidupan kita gitu. Jadi semakin kita merasa pencapaian dan kita merasa pencapaian itu baik, ya kita semakin puas. Itu juga mempengaruhi. Terus juga kesehatan juga ada pengaruhnya. Jadi ketika memang kita memiliki suatu kondisi ya fisik yang fit, itu kan juga mempengaruhi ya. Bagaimana kita memandang juga bahwa saya bisa beraktivitas gitu ya, saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Sedangkan kalau kita sudah ada kondisi-kondisi penyakit tertentu gitu kan, tentu merasa kayak ada sedikit hambatan gitu. Kayak gini nggak bisa, kayak gini bisa, pantangannya banyak gitu. Dan jadi kita merasa waduh kok kayaknya hidup gini-gini aja jadi itu mempengaruhi. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi itu kondisi demografi gitu ya. Kondisi demografi itu ada macam-macam, dari ras itu, keagamaan yang dianut, usia seperti itu, terus lingkungannya juga di mana seperti itu. Jadi aspek-aspek di luar diri kita juga bisa mempengaruhi kita gitu ya terhadap kesejahteraan subjektif yang kita miliki gitu. Jadi banyak faktor ya. Mulai dari demografi, kemudian kepribadian, kemudian juga tadi sempat dibahas juga secara tidak langsung seperti konsep dirinya dia juga seperti apa. Jadi banyak faktor ternyata yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif khususnya di lansia itu. Dan tadi juga sempat di awal kita dijelaskan juga di kehidupan sebelumnya begitu ya, di fase usia sebelumnya, ketika dewasa awal, dewasa muda juga mempengaruhi begitu. Nah, kemudian sebenarnya apa sih Kak ciri-cirinya? Ini kan kita perlu tahu ya. Ketika lansia itu mungkin dia sudah lansia atau orang tuaku atau kakek nenekku ini sepertinya sudah mencapai beberapa persen dari kesejahteraan subjektif itu. Ciri-cirinya apa Kak? Ciri-cirinya memang ketika kita bisa tahu gitu ya, dia memiliki kesejahteraan yang subjektif yang cukup tinggi gitu ya, maksudnya yang bagus gitu ya. Dari ketika kita berinteraksinya sudah kelihatan gitu. Jadi bagaimana dia memaknai gitu ya kehidupannya jauh lebih baik gitu ya. Jadi dia tidak memungkiri bahwa ada hal buruk terjadi gitu ya, tapi dia lebih bisa melihat bahwa hal positifnya itu apa sih gitu. Jadi memang kehidupannya dia itu memang jadi lebih menarik gitu ya. Menariknya itu karena ya bisa menemukan makna-makna yang mungkin orang lain tuh tidak bisa temukan begitu. Jadi dalam relasi juga lebih enak gitu ya, tidak yang terlalu menuntut
orang-orang harus seperti dia gitu kan. Ya, dia menghargai perbedaan gitu ya. Yang akhirnya ketika melakukan beberapa aktivitas pun itu juga menjadi tidak ada masalah gitu. Jadi tidak tetap produktif gitu ya, tetap bisa menemukan hal-hal yang menyenangkan dari hal-hal kecil gitu. Jadi nggak harus melulu yang menunggu sampai hal yang besar gitu ya. Misalnya kayak istilahnya dikasih hadiah apa gitu ya, atau dapat gaji yang lumayan atau apa gitu ya. Jadi ya kehidupan sehari-hari pun juga nggak ada masalah gitu, tetap bisa memaknai. Iya, begitu. Kemudian lebih acceptance juga ya, lebih menerima. Iya, lebih gitu. menerima. Berarti kita bisa lihat dari hal-hal sederhana begitu ya, komunikasinya seperti apa begitu, kemudian menerima nggak dengan kondisi saat ini, kemudian memaknai sesuatu dan sebagainya begitu ya Kak ya. Nah itu ciri-cirinya yang umum kita bisa lihat begitu di lansia kita. Lalu bagaimana kalau misalkan lansia itu tidak ada di titik kesejahteraan subjektif yang baik begitu, apa yang terjadi pada lansia itu? Tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini Kak Laras. Setelah ini kita akan membahas kira-kira apa yang terjadi jika lansia itu belum mencapai kesejahteraan subjektif, tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.